Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda pada Jumat malam ini di program Perempuan Bicara. Dan kita akan bersama selama 1 jam, bukan hanya dengan saya saja, ada 4 perempuan luar biasa yang siap memberikan perspektif baru dan pencerahan juga kepada bangsa Indonesia mudah-mudahan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Chaniago, selaku politisi. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Husnul Mariah sebagai dosen politik. Apa kabar Bu Husnul Mariah? Alhamdulillah, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian saya perkenalkan Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah Mbak, insya Allah. Sudah siap sepertinya ya memberikan perspektif Selalu, ya? insya Allah. Oke. Dan ada Mbak Asfinawati sebagai aktivis HAM yang ada di sebelah kiri saya. Apa kabar Mbak Asfi? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semua. Baik, malam Mbak Asfi. Kita bertepatan sekali nih ya Ibu-Ibu dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Ini mengingatkan juga peristiwa kelam ya 2021 ini 56 tahun silam genap ya sudah ya. Kita memperingati 30 September gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau kita biasa kenal G30 SPKI ya. Berlangsung peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal. Jadi ini trauma peristiwa berdarah yang memang ternyata tidak termakan oleh waktu. Meski sudah mati, begitu ya, sudah menjadi sejarah, tapi banyak sekali yang percaya ideologinya masih tetap hidup. Yang jadi pertanyaan, apakah ancaman komunis masih nyata? Akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Ayo, jawab. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari sejarah upaya paham komunis mengganti ideologi Pancasila. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ya kalau kita ikuti tadi sedikit VT pengantar atau video pengantar tadi, sepertinya isu berhembusnya PKI ini seperti selalu berulang kembali, tapi narasinya yang beda. Nah saya mau tanya juga nih, kan kemarin juga gaduh juga soal pembongkaran patung diorama ya, ada patung Pak Soeharto, Pak Sarwoedi yang kemudian kita tahu bersama menjadi tokoh penumpas PKI. Kemudian ada indikasi juga Pak Gatot tadi ya, mantan Panglima TNI mengatakan jika ideologi komunis masih ada bahkan menyusup ke tubuh TNI. Apa masih relevan mengaitkan komunis di masa ini dan kenapa isu ini selalu berulang tahun selama September di peringatannya, lalu kemudian kesaktian Pancasila. Saya mau ke Bu Husnul Mariah tersebut. Bagaimana melihatnya? Begini Mbak, Balkis. Ya. Panggilannya Balkis gitu ya. Kalau kita lihat bahwa membahas tentang PKI setiap 30 September kemudian 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dengan sejarah, sebetulnya ini kan selalu warning dari rakyat bahwa kita memang punya sejarah kelam. Baik yang tahun 48 maupun tahun 65. Jadi jangan sendirian di 65, ada setelah merdeka itu di 48. Nah, kalau ditanya kemudian apakah hari ini ada, ya kalau
Partai Komunis Indonesia, ya memang tidak ada kalau kayak gitu. Tapi kan di dalam konteks seperti wujud organisasi tanpa bentuk kayak gitu ya. Kemudian komunitas kecil, kemudian solidaritas ya di dalam konteks itu wujud di dalam gerakan-gerakan intelektual. Terus kemudian juga kalau di partai politik justru ya beberapa aktor politisi menyatakan secara terbuka bahwa apa namanya mereka berada di DPR di Senayan kayak gitu ya. Mungkin juga pendukung di istana dan sebagainya, seperti itu kan terasa. Nah, jadi oleh karena itu di birokrasi juga ada, kemudian ada isu-isu, misalnya isu tentang bagaimana kurikulum agama dihilangkan saja, itu pasti orang akan kembali lagi. Kenapa? Kayak gitu ya. Jadi kemudian juga terakhir yang heboh juga tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia, kemudian tokoh-tokoh Islam kemudian dihilangkan diganti dengan tokoh-tokoh PKI. Jadi secara bentuk real seperti partai politik tidak, tapi kalau di dalam konteks intelektual, di dalam konteks komunitas-komunitas itu terasa. Baik di birokrasi, kemudian di partai politik gitu ya. Kemudian di komunitas-komunitas yang ada itu memang masih terasa. Apalagi sebetulnya kan kalau yang 65 kan itu baru ya kayak gitu ya. Artinya orang masih banyak yang ingat kayak gitu. Ya. Ini setiap tahun sebetulnya. Jadi melihatnya adalah ini warning. Ini adalah bagaimana kita punya sejarah seperti ini. Nah, harusnya dalam konteks ini negara membuka dialog-dialog yang positif di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Jadi pada dasarnya sebetulnya masih real di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Oke, saya mau ke Ibu Irma. Bu Irma, kekhawatiran tadi mantan Panglima ya Pak Gatot Nurmantio misalnya mengatakan ini contoh dibongkarnya patung diorama para penumpas G30 SPKI dulu juga salah satu tanda-tanda, dan ini mengkhawatirkan tidak menurut Bu Irma? Iya, kalau menurut saya sih Pak Gatot lebay ya, nggak seperti itulah ya. Kalau dikatakan kita khawatir, betul. Tapi pertama saya ingin meluruskan dulu bahwa PKI di Indonesia itu bukan ateis, tidak, karena dia PKI di Indonesia itu bukan ideologi, tapi partai politik. Maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu beragama semua. Ya, maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu yang menjadi PKI itu semuanya beragama. Mereka beragama. Banyak yang Muslim loh, yang banyak yang Muslim, banyak juga yang non Muslim, semua agama ada di situ. Jadi dia bukan ideologi, tapi partai politik. Itu yang harus diluruskan dulu positioningnya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi bahwa di dunia hari ini gitu ya, nggak ada orang yang mau jadi komunis. Cina saja hari ini memang ya sistem ketatanegaraan Cina itu masih komunis karena mereka tidak mungkin bisa menjadi yang lain gitu ya, karena dengan besarnya penduduknya itu harus ada otoritas yang kuat supaya tidak pecah. Ya, maka kemudian dipertahankanlah sistem itu. Tapi kita lihat bagaimana sistem ekonomi Cina hari ini, kapitalis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hari ini yang komunis murni saya nyatakan di sini bahwa yang komunis murni sekarang di negara di dunia ini hanya Korea Utara. Tapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan di Korea Utara ketika mereka menjadi komunis. Sangat miskin, sangat tertekan, dan diisolasi oleh dunia. Nah, mana ada orang yang sekarang negara yang mau jadi komunis lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat saya sampaikan seperti ini. Kalau ada komunitas seperti yang Mbak Bu Husnul tadi bilang, 1-2 orang atau 3 orang. Bahkan di DPR tadi. Ya, saya nggak bilang di DPR ya, saya nggak mau bicara itu. Ada orang per orang misalnya yang mungkin gitu ya, karena dendamnya misalnya orang tuanya dibunuh gitu ya tanpa tanpa pengadilan dan lain sebagainya, kemudian mereka mendendam sampai hari ini misalnya, saya kira itu hal yang manusiawi. Tetapi hari ini kalau kita selalu bicara isu komunis itu selalu diungkap setiap tahun, isu ya, yang namanya isu pasti ada yang buat, gitu. Namanya isu, ada yang buat pasti. Nah, untuk apa dia buat?
Kemudian untuk apa setiap tahun dia gaungkan terus hal-hal seperti ini? Yang pertama, ada pesan positif di sini bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi yang kedua yang harus kita pahami juga bahwa di Indonesia ini insya Allah PKI nggak akan tumbuh. Oke. Satu, Indonesia 90% beragama Islam. Dan yang kedua, di Indonesia tuh rata-rata mohon maaf semuanya beragama. Dan yang ketiga, orang Indonesia sudah tahu ya, mau jadi komunis itu pasti akan jadi seperti Korea Utara. Jadi nggak akan ada lagi lah yang berkeinginan untuk menjadi komunis menurut saya. Jadi sebagai pelajaran, sebagai pengingat, sebagai kewaspadaan, saya kira nggak ada masalah. Oke, saya mendengar dari Mbak Asfi. Mbak Asfi sendiri melihat isu komunis yang kemudian ada di selalu berulang di September, itu seperti apa sedikit dulu? Ya, ini menarik ya, karena memang LBH sendiri, YLBH itu pernah di stigma liberal, pernah di stigma komunis, pernah di stigma Taliban. Orangnya masih sama, nggak ganti-ganti, tapi bisa jadi komunis dan Taliban dan liberal. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal, yang nuduh nggak belajar, tapi kok dimakan gitu sama publik. Artinya yang saya mau mengatakan, ini memang jadi komoditas politik yang tidak habis-habis, begitu ya. Dan sebetulnya ini memang ada beban sejarah sebetulnya, tapi saya nggak berhak ngomong lebih lanjut, tapi saya mau mengatakan sejarawan di seluruh dunia itu kemudian banyak sekali disertasi yang mengatakan ada 5 versi sebetulnya tentang peristiwa 65. Satu itu PKI, kedua itu konflik internal Angkatan Darat, itu Soekarno, dalangnya gitu ya, itu Soeharto, dan itu CIA. Dan CIA juga sudah mengungkap dokumen, kita jangan lupa waktu ada perang dingin, ya. Ini soal ekonomi politik pada akhirnya, dan Soekarno menasionalisasi banyak tambang di Indonesia, nah itu saja tentu saja mengkhawatirkan pemilik modal. Jadi ada nuansa seperti itu, dan ketika kita meneliti satu-satu, maka cerita yang berikutnya itu bisa sangat berbeda. Bukan saya mau mengatakan PKI tidak ada, karena waktu itu PKI adalah partai yang resmi kan, diperbolehkan gitu. Nah tapi siapa yang sebetulnya betul-betul menjadi dalang pada tahun 65 itu para sejarawan masih berdebat, dan tidak ada yang berani mengatakan, saya baru ngecek nih kepada teman saya. Jadi sebetulnya siapa sih dalangnya? Dia nggak berani bilang. Temannya cek ke siapa ini tadi? Teman saya akademisi ya, doktor yang meneliti soal 65, yang sering mengungkapkan tentang pelanggaran HAM 65, itu pun dia nggak berani bilang. Yang mana dari 5, dia cuma bilang ada 5 versi itu. Jadi mungkin kita butuh beberapa tahun lagi, dan saya pikir waktunya akan semakin dekat ya, karena dokumen-dokumen CIA sudah tersiar, kemudian banyak disertasi-disertasi, dan mungkin juga dalangnya nggak tunggal juga gitu, ada banyak faktor. Pertanyaannya adalah, saya juga ingin tanya ke Mbak Devi, kalau memang Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada lagi di Indonesia, apakah sekarang isunya berubah ke bagaimana isu ideologi itu dimainkan atau berputar sesaat lagi ya Mbak Devi ya? Tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Sebelum saya ke Mbak Devi, kita lihat dulu data yang akan kita berikan kepada pemirsa juga ya. Ini beberapa data yang dikatakan sebagai kejadian yang diklaim menjadi isu kebangkitan PKI dari 2002 sampai 2021 ya. Dari mulai gencarnya penerbitan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, lalu kemudian dihilangkannya kata PKI dari G30S, terbit buku Anak PKI Masuk Parlemen, hari ulang tahun PKI dirayakan secara terbuka, lalu kemudian munculnya Perpu Ormas, dan disusul dengan penghapusan kewajiban pemutaran film G30S PKI, penghapusan pelajaran G30S PKI ya di kurikulum atau mungkin di pendidikan sejarah, dan dibongkarnya diorama patung-patung sejarah di markas Kostrad. Ini yang terbaru. Saya langsung ingin sambil tadi lihat referensi itu Mbak Devi. Jadi ini bukan kita sudah tidak bicara partai lagi, tapi apakah ada ideologi yang memang harus dikhawatirkan akan muncul, PKI akan muncul dalam bentuk ideologi dan pemahaman-pemahaman baru? Ya, kalau saya ingin menyoroti dari sisi yang berbeda, saya sepakat dengan beliau dan juga Mbak Asfi bahwa ada persoalan ketahanan digital sekarang dengan informasi yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Dalam konteks ini pembelajaran sejarah, saya setuju dengan beliau. Justru ini adalah bagian untuk mencerdaskan bangsa. Tapi sayangnya
bumbu-bumbunya, bensinnya itu terlalu banyak sehingga akhirnya isu ini diterjemahkan secara bebas untuk tidak menyebut liar. Karena ini kemudian mengingatkan kita pada surveinya, risetnya MIT yang mengatakan bahwa untuk mengklarifikasi suatu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti isu-isu seperti ini, itu akan membutuhkan waktu 20 kali lebih panjang daripada sebuah informasi yang memang berbahaya. Karena gini, Mastel misalnya 2017 menunjukkan, karena hidup kita sekarang sudah sebagian besar di digital, informasi-informasi yang bisa dikategorikan hoax atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tertinggi adalah politik sebelum kasus COVID. Dan itu apa yang kemudian terjadi? Dia akan berusaha memanipulasi emosi publik, menyitir istilah Mbak Anita Wahid. Jadi dia akan menimbulkan kecurigaan. Ketika sudah curiga, tahapannya adalah orang menjadi tidak percaya. Ketika tidak percaya, dia marah dan benci. Ini yang kemudian sangat jelas dalam berbagai peristiwa akan menimbulkan konflik yang bukan hanya sekedar kekerasan kata-kata di ruang digital, tapi bisa berujung dengan kekerasan yang nyata. Nah ini yang memang harusnya kita perlu serius untuk mendidik publik terhadap kebenarannya. Yang tadi disampaikan oleh beliau menarik bahwa tidak ada kok yang memutuskan bahwa benar bahwa itu adalah kejadian yang diakibatkan oleh salah satu kelompok misalnya. Dan berusaha tidak menambah keliaran dari isu yang sebenarnya juga secara keilmuan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, menarik Bu Irma, tadi dari rentetan 2002 sampai 2021 cukup nggak sih kita punya skeptisme ya untuk melihat bahwa ini adalah satu pattern atau pola atau ini terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa ini adalah pola yang memang untuk menghidupkan paham komunis di Indonesia? Saya kira saya sepakat dengan Asfi tadi, apa yang disampaikan Asfi itu terus terang menjadi informasi baru terus terang yang saya dapatkan juga. Walaupun saya sudah tahu, tapi menurut saya apa yang disampaikan Asfi ini patut untuk ditindaklanjuti. Karena kebenaran itu harus muncul sebagaimana yang Asfi bilang tadi di ruang hukum, gitu ya, di ruang pengadilan, di ruang hukum supaya jelas gitu. Kalau hari ini kan sampai hari ini tidak ada yang bisa menyatakan bahwa itu kelompok A. Itu yang melakukan B atau itu yang mendalangi si C. Tadi Asfi bilang ada 5 kelompok. Nah sampai hari ini belum bisa ditemukan satu kelompok pun. Tapi alhamdulillah tadi Asfi sudah menyampaikan bahwa kita sudah semakin dekat dengan fakta yang bisa mengungkap gitu ya. Siapa dalang sesungguhnya yang membuat peristiwa 65 itu. Tapi begini. Saya ingin sampaikan seperti ini, insya Allah menurut saya dari uraian yang saya sampaikan tadi di depan, hari ini sudah nggak ada lagi orang yang mau jadi komunis. Kenapa? Jadi komunis itu menakutkan, jadi komunis itu kemudian juga menyakitkan. Dan saya sering berkunjung ke negara-negara yang dulunya komunis, kemudian sekarang sudah tidak komunis lagi. Dan bahkan mereka itu takut loh, takut kembali lagi ke masa pada saat negaranya sebagai negara komunis gitu. Mereka takut. Nah, masa kita yang sudah punya pengalaman kelam masih menuju ke sana? Menurut saya sih enggak sih ya. Tapi sebagai peringatan saya setuju. Saya setuju untuk kita tetap waspada agar jangan komunis di Indonesia itu menjadi sebuah ideologi. Saya kira itu patut menjadi peringatan saja. Saya mau ke Bu Husnul. Bu, tanpa menunjuk tanpa menunjuk siapapun menjadi subjek. Kita kan harus punya pakem dong. Meskipun tadi Mbak Asfi sudah sangat dengan jelas sekali menyebutkan ada banyak sekali fondasinya nih, tapi kan siapanya belum bisa dikatakan. Apakah memang kita harus punya pakem bahwa kalau gini ya komunis, kalau gini bukan. Jadi seakan-akan supaya tidak hanya jadi isu politis saja gitu. Sebetulnya kalau dari bahasan ilmu politik ya filsafah komunis itu sebetulnya juga tidak terlalu menarik di dalam konteks itu. Tapi sebagai satu gerakan politik, dia ini gerakan kalau belum muncul dia gerakan bawah tanah. Komunis sebetulnya Marxisme, Leninisme. Dan dia revolusioner, menggunakan kekerasan, satu partai yang kayak gitu-gitu di dalam konteks kalau kita mempelajari ini. Nah, kalau kita kembali lagi tadi studi-studi yang ada ya dari versi siapa, sebetulnya narasi-narasi itu ya monggo saja. Cuma kan persoalannya apakah kemudian hari ini berada di mana? Gerakan bawah tanah ataukah kita mau bicara pada level yang dialog yang kayak gitu ya. Jadi
second track diplomasi kalau kita di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan konflik. Nah, persoalannya kalau tadi dikatakan misalnya Pak Gatot gitu ya melihat ini. Kalau tentara ya memang dia selalu akan menggunakan yang namanya hard power. Jadi dia akan tetap menggunakan senjata, apalagi pada waktu itu di dalam konteks 65 ya, pada waktu itu ada 20 juta anggota komunis yang PKI yang kemudian 20 jutaan ya, yang juga dipersenjatai. Jadi memang konflik kelompok di dalam konteks itu. Nah persoalannya kita kadang-kadang hanya bicara 65. Tapi lupa pada tahun 48 juga banyak ulama dengan santri-santrinya dibawa ke satu tempat, dibunuh dengan kekejaman. Jadi sebetulnya mari sebagai perempuan, aktivis perempuan ya, stop kekerasan itu harus kita ajak terus menerus yang namanya dialog dan dialog dan dialog. Dan harusnya negara atau penguasa, tapi jangan kemudian berada di balik kekuasaan yang kemudian tadi balas dendam yang terjadi, tapi tidak pernah menyelesaikan isu akar dari persoalan yang ada di dalam konteks ini. Apa yang dilihat indikasi-indikasi yang muncul ya Mbak Asfi ya, tadi juga saya ambil kutip dari Mbak Devi soal gimana cara kita pisahin, ini kan era digital tadi, pisahkan mana yang memang itu pemelintiran isu begitu ya, untuk melinearkan saja dengan isu PKI, mana yang memang benar-benar gerakan bawah tanah tadi dari dikatakan oleh Ibu Husnul. Kalau sekarang saya belajar dari guru sejarah. Perkumpulan guru sejarah itu pernah bilang ke saya bertanya persis yang sama dengan Mbak Balkis, dan mereka bilang dia harus logis dan empiris gitu ya. Misalnya tadi yang diindikasikan Perpu Ormas. Ya, Perpu Ormas. Ya, saya YLBHI termasuk yang menolak Perpu Ormas, dan orang-orang kemudian mengatakan Perpu Ormas itu untuk HTI. Saya bilang, apakah ada teksnya di Perpu Ormas itu untuk HTI? Tidak ada. Artinya itu bisa berlaku untuk siapapun. Artinya di dalam negara demokrasi tidak boleh ada organisasi apapun atas nama ideologi apapun itu dibubarkan tanpa proses pengadilan. Kalaupun kita mau melakukan pembubaran organisasi harus lewat proses pengadilan, dan karena itu pun hasilnya lebih justified. Rakyat akan bilang, oh ya sudah terbukti di pengadilan. Kalau sekarang kan malah menimbulkan masalah. Dan yang kedua, dalam hak asasi manusia yang harus dilihat adalah tindakan. Bukan ideologi. Karena misalnya melakukan kekerasan, partai satu itu juga dilakukan oleh fasis, dilakukan oleh kelompok kapitalis. Jadi kita harus melihat pada tindakan. Dan saya sangat setuju dengan Bu Husnul tadi. Dialog, stop kekerasan gitu ya. Dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh hak asasi manusia. Kita tidak melakukan, batas itu adalah ketika orang ideologi itu dimanifestasikan dengan kekerasan. Disitulah kemudian harus dihentikan, termasuk misalnya ujar kebencian ya, karena itu berbahaya, karena dengan ujar kebencian atas nama ras, agama, etnis itu bisa terjadi pembantaian massal. Nah itu kita lihat dari lapangan ya, dari bagaimana di rakyat atau di masyarakat terjadi gitu ya Bu Husnul. Nah kalau saya sedikit dulu ke Bu Husnul soal mungkin contoh RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang draftnya sudah sempat masuk ke prolegnas kalau tidak salah ya Bu ya. Nah ini satu hal yang harus kita maknai sebagai apa sih? Dengan RUU HIP ini yang ada Trisilanya, Ekasilanya sempat masuk begitu ke dalam prolegnas. Ya sebetulnya kembali lagi karena PDIP ketuanya ada hubungannya dengan male power relation dengan Soekarno kayak gitu ya Megawati. Keinginan untuk menempatkan kembali karena apapun Soekarno dengan Nasakom dan dia mendukung, sebetulnya dulu kan yang disebut dengan segitiga kekuatan politik waktu itu Soekarno, kemudian PKI dan militer, ABRI di dalam konteks itu. Nah, saya yakin ini ada keinginan-keinginan untuk mengembalikan nama baik Soekarno. Tapi kembalinya kemudian menempatkan Soekarno sebagai satu kultus. Sepertinya Soekarno adalah satu-satunya pahlawan Indonesia kayak gitu kan. Satu-satunya yang namanya dari mulai Pancasila, Hari Pancasila, lahirnya Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mengembalikan, padahal waktu Soekarno juga Masyumi PSI dibubarkan tahun 60 kayak gitu kan ya. Jadi terus kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup dan sebagainya. Di dalam konteks ini kembali lagi, makanya sekarang patung-patung pun juga mau diganti dengan Soekarno. Republik ini kalau tadi bicara sejarah, pernahkah kita diajarkan sejarah bahwa sebelum Indonesia merdeka, kedaulatan negara Republik Indonesia kan 17 Agustus 45. Sebelumnya siapa? Kita dijajah 350 tahun, kata siapa? Indonesia dijajah 350 tahun. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore.
dalam konteks itu. Tapi kan nggak pernah diangkat. Nah, hal-hal kalau kita memang mau bicara tentang sejarah, mari kita perbaiki. Kalau diperbaiki ya nggak masalah, perbaiki kesalahan-kesalahan penulisan. Tapi dengan cara apa? Silakan kalau mau menulis narasinya, versinya siapa, biasa di dalam penulisan-penulisan ilmiah kan selalu ada versi. Tadi dikatakan versi Soekarno, versi Soeharto, versi Cornell Papers, kayak gitu ya, versi jadi harus, TNI, versi jadi harus apa. diluruskan begitu ya Ibu ya? Siapa yang meluruskan? Ya, jadi misalnya Harusnya Megawati kan siapa yang- menginginkan meluruskan, Oke, harusnya tapi siapa yang meluruskan meluruskan? atas nama apa? Nah di sini letaknya sebetulnya kita bicara ke belakang sebagai tonggak stop kekerasan. Kita bicara tentang tadi, misalnya ada ketidakadilan, jangan cuma 65, 48 juga diangkat. Kan kayak gitu, karena ini juga setelah merdeka kan 48, PKI banyak membunuh santri dan ini. Makanya kenapa jangan terus menerus ini seperti yang tadi ulang tahun. Iya. Ini harus kita stop di situ, baru kemudian kita merajut kembali bangsa yang terkoyak ini. Di situ letaknya membutuhkan leadership yang luar biasa. Jangan it seem that the regime itu justru menutupi, tidak berani kemudian Islamophobia terjadi, saya Pancasila, kamu, saya Bhinneka, kita. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya narasi yang seperti apa? Justru mengangkat kembali. Ya. Diksi-diksi yang digunakan pada tahun 65. Justru itu berbahaya. Iya, berbahaya. Itu diksi-diksi tahun 65 ulama dibunuh dan sebagainya seperti itu juga menjadi isu-isu yang tidak akan kemudian bisa diterima begitu saja tanpa ada strong leadership. Kemudian mari kita duduk bersama untuk dialog. Oke, saya mau tanya tentang strong leadership ke Ibu Irma dan Mbak Devi. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, tadi di segmen sebelumnya kita dengar Bu Husnul bilang kalau memang mau ada pelurusan sejarah harus ada strong leadership untuk menentukan seperti apa pelurusan sejarah itu diimplementasikan atau dieksekusi. Saya mau tanya ke Mbak Devi, bagaimana melihat solusi, sudah ada paling tidak ya pelurusan sejarah yang dikeluarkan di muka kanan? Kalau bicara strong leadership kaitannya dengan isu komunis yang kita bahas malam ini, justru leader kita dalam hal ini Pak Presiden justru sudah sangat strong. Kita lihat berapa banyak berita hoaks yang mengatakan beliau adalah komunis, PKI dan sebagainya. Dan itu kalau dalam konteks teman-teman yang memang mempelajari bagaimana pola berita bohong dikeluarkan, salah satunya ada orkestrasi bagaimana menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sasarannya adalah beliau lewat foto, misalnya jelas beliau lahir tahun berapa, dipasang seakan-akan foto itu bersama tokoh-tokoh komunis dan PKI yang pada saat itu nggak mungkin beliau seperti itu. Lalu bagaimana ketika informasi-informasi tersebut dilakukan pada menit, jam yang sama persis waktunya. Jadi kita memang perlu cermat. Kalau saya melihat kita jangan kemudian masuk saja terus kepada soal komunis, tapi saya lebih tertarik hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Bagaimana dengan Pancasila hari ini dan kemarin? Artinya apa? Ada hal yang memang harus kita perkuat dalam konteks pemahaman kita tentang ideologi Pancasila juga. Tapi tadi Mbak Devi sebutkan adalah fakta-fakta tentang hoax yang didera oleh Pak Presiden ya, yang ternyata tidak benar. Nah, pertanyaan sekarang strong leadership seperti apa yang tadi Bu Husnul juga arahkan bahwa ini yang dibuktikan nih untuk melakukan pelurusan sejarah paling tidak. Pihak-pihak yang berusaha dengan sangat keras untuk bukan persoalan membela sejarah atau meluruskan, tapi memastikan informasi yang dengan sengaja dimaksudkan untuk merusak pikiran masyarakat agar tumbuh kebencian satu sama lain untuk sesuatu yang kita belum tahu ada atau tidak, ini yang berbahaya. Dan menurut hemat saya setuju dengan para beliau tadi, kalau boleh isunya diangkat dalam konteks yang akademik. Artinya tadi benar-benar sifatnya bukan saling menjatuhkan, bukan saling menuding, tapi berbagi bahwa ini adalah bagian dari proses yang pernah dialami oleh bangsa ini. Dan pesannya adalah bagaimana kita terus mengingatkan warga tentang bagaimana mengidentifikasi berita-berita yang belum tentu benar, yang sayangnya karena beredarnya di model-model aplikasi percakapan dan dikirimkan oleh orang-orang yang dikenal, saudara atau teman, itu membuat mereka menjadi mudah sekali percaya terhadap hal tersebut. Oke, Bu Irma sepakat dengan pelurusan sejarah sebagai salah satu jejak awal
awal juga nih untuk meluruskan ini. Iya, saya sepakat dengan Asfi ketika dia tadi Asfi bilang bahwa ada 5 kelompok. Ya. Saya justru tertarik untuk dibentuk tim pencari fakta yang terdiri dari orang-orang yang memang tidak terlibat di dalam 5 kelompok ini gitu ya. Dengan data-data yang tadi Asfi sampaikan tadi gitu. Supaya clear. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita kembali lagi ke saling tuduh menuduh gitu ya. Kemudian kita juga tidak berangkat dari bagaimana kita hari ini untuk menyetop semua kekerasan yang ada gitu. Ya ini akan terus berulang. Ya, isu ini akan terus berulang. Okay. Nah, maka kemudian yang harus dikuatkan adalah Pancasilanya. Kenapa tadi saya menitik beratkan kepada Pancasila? Indonesia ini nggak akan ada, NKRI ini tidak ada kalau tidak ada Pancasila. Kenapa? Kita bisa bayangkan berapa banyak agama di Indonesia, suku bangsa, kepulauan, kan kita ini bumi archipelago dengan suku, agama dan kepercayaan yang begitu banyak. Nah, tanpa adanya Pancasila yang turunannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, negara ini bubar. Ya, nggak ada yang namanya NKRI. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah memperkuat. Dulu, kenapa isu komunis ini selalu digaungkan? Selalu setiap tahun diputer filmnya, ya, yang mengerikan itu diputer. Tapi fakta-fakta sejarah yang Asfi bilang tadi ada 5 kelompok tadi itu nggak pernah diungkapkan ke publik. Jadi publik hanya tahu tentang kekerasan-kekerasan yang dari versi Orde Baru. Tapi dari 4 versi lainnya itu nggak pernah publik tahu. Nah inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Tapi saya sepakat dengan Bu Husnul juga tadi bahwa nggak bisa juga misalnya dari PDIP Ibu Mega ingin meluruskan. Pasti ada yang curiga, ya. Yang lain pasti curiga. Wah ini untuk membenarkan diri sendiri misalnya seperti itu. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah saya sepakat dengan Aspi tadi 5 kelompok ini memang harus secara akademis gitu harus dibuat tim pencari fakta. Tapi harus clear orang-orang yang berada di dalamnya. Saya kira itu dari saya. Kita balik ke 5 kelompok tadi. 5 kelompok tadi menurut Mbak Asi mungkin di spotted siapa dalangnya dan bagaimana asal usulnya. Itu tidak mudah, pasti membutuhkan studi yang cukup lama. Iya, itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena dokumen-dokumen itu kan bisa ditelusuri ya. Tapi saya mau keluar dari situ, tapi melihat pada gejala apa ini, gitu ya. Jadi sebetulnya di Indonesia betul sekali ada sebuah siklus tadi Bu Husnul sempat bilang, ganti-gantian saja. Kan Mas Yumi, PSI, PKI, HTI, itu kan beda-beda ideologi. Dan Pancasilanya terus-terusan ada. Tapi kok yang kena bisa beda-beda? Artinya sebetulnya kita tahu bahwa Soeharto sebagai representasi Orde Baru menggunakan Pancasila untuk memukul lawan politik. Dan muncullah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau dilihat seperti gerakan Usroh itu dalam penelitian LKBH UII, ikut pengajian, Celana Cingkrang, ditangkap masuk penjara, cuma karena ikut pengajian. PDIP waktu itu, PDI ya, gitu. Atau teman-teman yang aktif dengan aktivis buruh, karena menolong buruh, oh ini komunis, gitu. Dan PDI sebetulnya dalam konteks Orde Baru pernah menjadi korban permainan ideologi ini. Jadi maksud saya adalah kenapa kita terus-teruskan permainan ideologi ini. Misalnya tadi Perpu Ormas, kalau dia khusus untuk HTI, kenapa dia memasukkan penodaan agama yang didukung oleh HTI untuk meminta kelompok minoritas lain dibubarkan? Ini kan nggak logis dan tidak empiris. Jadi sebetulnya mau saya katakan kekuasaan selama ini di Indonesia selalu menggunakan ideologi, mempolitisasi untuk kepentingan politiknya. Jadi karena itu kita lihat korbannya jadi ganti-ganti. Jadi kalau kayak gini balik lagi ke siapa penguasanya pada saat itu dong? Nah karena itu saya sepakat dengan Bu Husnul dan juga Bu Irma, kita harus menghentikan siklus ini karena kalau enggak nanti semua anak bangsa jadi korban, ganti-gantian saja. Caranya bagaimana? Ya pakai apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Orang itu dinilai bukan karena bilang, tadi betul kata Bu Husnul, saya Pancasila artinya berarti saya pasti baik. Enggak. Yang dimaksud saya Pancasila itu apa? Dia menembak orang enggak secara sewenang-wenang. Dia kemudian menuduh orang melakukan hate speech enggak? Gitu ya. Nah itu yang menjadi ukuran.
Nah, ketika ukuran-ukuran itu tindakan, maka kita lebih bisa lebih objektif dan tidak ada lagi sesama bangsa ini menjadi korban karena dipolitisasi ideologinya, apapun ideologinya. Oke, perputaran ini bisa terbentuk dari diksi-diksi dan narasi-narasi tadi. Pasti, ya kan? Kekuasaan di mana-mana pasti akan leading di dalam narasi ya. Meskipun bukan berarti masyarakat tidak bisa melakukan counter narasi itu. Ya, jadi kita lihat makanya narasi Orde Baru berbeda. Narasi pada zaman Pak Jokowi berbeda, itu menunjukkan ya lead narasi itu ada pada kekuasaan. Oke, ada yang perlu dikoreksi dari narasi-narasi pemerintah yang mungkin tadi beberapa statement dikatakan oleh Bu Husnul kayak saya Pancasila atau saya NKRI itu harus mungkin disosialisasi lagi, diedukasi lagi atau seperti apa sih Bu Irma sebenarnya? Karena ternyata sensitif gitu, bisa saja sensitif bisa tidak. Ya saya kira ketika pemerintah misalnya menggaungkan saya Pancasila, gitu ya, saya NKRI. Sebenarnya ini kan menurut saya ini hal yang positif ya. Kenapa positif? Karena perpecahan bangsa ini sudah sedemikian lebar di tadi seperti Bu Husnul bilang tadi ada Islamfobia. Menurut saya nggak ada Islamfobia. Karena Indonesia ini 90% Islam. Masa orang Islam fobia dengan Islam sendiri? Saya kira itu nggak benar. Tidak ada, saya. Maksudnya tidak pernah ada? Nggak ada Islamfobia itu nggak ada. Karena 90% penduduk Indonesia ini Islam. Islamofobia, Bu. Ya itu urusannya Bu Husnul, itu pendapat Bu Husnul. Tapi menurut saya. Enggak, faktanya gimana? Ada. Banyak sekali ya itu tadi bahwa. Ya nggak apa-apa Bu Husnul. Bahwa dari mulai Bu Husnul, agama dilarang, gini loh Bu Husnul. Islam. Kemudian Islam yang 411212, kemudian saya Pancasila artinya kalau Anda apa? Ini kan persoalan penggunaan narasi-narasi yang kemudian memojokkan kelompok agama. Kalau diakui bahwa 90% the most populous Muslim country in the world, kenapa enggak dengan musyawarah? Itu kan menurut Bu Husnul, ya Bu Husnul yang memihak kepada 212 dan lain-lain yang berjilid-jilid itu. Tapi bagi saya, yang saya perjuangkan bahwa NKRI ini final, saya bilang itu enggak ada. Kenapa 90% penduduk Indonesia ini Islam, kok masa Islam memusuhi Islam? Logika berpikirnya enggak Jadi yang dimusuhi kemarin semua keributan itu adalah apa yang dimusuhi? Politik, kekuasaan, semua ingin mengambil kekuasaan itu melalui cara-cara mereka masing-masing. Ya, yang oposisi pengen berkuasa. Kemudian yang di luar oposisi juga yang ingin memanfaatkan itu juga pengen berkuasa. Pemerintah juga kepingin berkuasa. Kan itu. Jadi intinya apa? Kekuasaan. Jadi narasi emangnya itu 212 dan lain sebagainya yang kemarin berjilid-jilid itu tujuan akhirnya apa? Kekuasaan. Nothing yang lain. Jadi intinya narasi itu dibutuhkan ya. Narasi saya Pancasila, saya NKRI. Saya sepakat untuk itu untuk positif ya, untuk hal-hal yang positif dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja. Iya, Bu. Persoalannya kalau seorang presiden mengatakan saya Pancasila, akibatnya apa? Pada saat seseorang warga negara, kalau citizens itu punya fungsi mengontrol kekuasaan. Kalau penduduk dia dilindungi oleh negara. Nah kalau kemudian dikatakan saya Pancasila, terus kita berbeda pendapat dengan presiden, akibatnya kemudian mendapatkan stigma bahwa Anda nggak Pancasilais. Itu persoalannya. Makanya kalau ngomong mestinya bukan saya Pancasila, saya Pancasilais. Gitu. Tapi bagaimana Pancasilais kalau kemudian sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada saat ada yang mempraktekkan itu kemudian dipinggirkan di dalam konteks ini. Nah, ini yang menjadi kata Pancasila itu tentu saja bukan hal yang salah dalam konteks komunikasi. Kita perlu menunjukkan hal tersebut sebagai identitas dan saya yakin tidak ada upaya mendikotomi bahwa kalau yang tidak bilang Pancasila itu kemudian Anda bertentangan. Artinya kan gini, hukum menurut hemat saya pasti akan berusaha untuk melihat itu secara proporsional. Kalau yang salah ya ditempatkan pada yang salah. Tidak ada hubungannya dengan label Pancasila atau non Pancasila. Itu kan sebagai cara kampanye untuk kembali mengingatkan. Karena berita-berita yang tidak bertanggung jawab seperti isu-isu komunis dan sebagainya itu kan terus menyerbu. Jadi artinya ini adalah bagian dari cara merefresh kembali, mengingatkan kembali dengan bentuk kampanye. Dan tidak ada yang salah dan itu sebetulnya diksi-diksi yang dipilih oleh Devi itu juga sebetulnya siapa yang kok katakan itu? Apakah kelompok Islam?
sebagai seorang Soalnya kepala negara pemikirannya, pasti akan diksi-diksi berdiri di pilihan diksi atas itu suku, punya agama dan konotasi, ras Bu. apapun. Pasti tidak ada satupun kepala negara yang pasti menginginkan untuk berpihak pada salah satu kelompok dalam hal ini. Kalaupun Anda ada kasus belajar ilmu politik dulu kalau tidak ada kepala negara. Kepala negara dimanapun punya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolute. Kalau memang ada kepala negara yang harus kekuasaannya itu tidak dibuktikan, absolut, kita kan tidak bisa itu menuding juga seorang korup. kepala negara bersalah tanpa kemudian menunjukkan bukti sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Asfi lewat jalur hukum. Tidak bisa juga kita kemudian dengan mudah menuding ketika seorang kepala negara mengatakan Pancasila, berarti kepala negara akan memisahkan dirinya dengan warganya yang tidak Pendekatan itu berpancasila. ada 3. Lantas pertanyaannya kenapa? Power Apa based yang salah approach, dengan Pancasila? legal based approach dan Pertanyaannya values Ibu Husnul, need apa yang salah dengan Pancasila? interest Sehingga with- kemudian Ibu Husnul membenturkan Bukan. dengan orang-orang yang tidak melihat Pancasila. Pertanyaan Baik, saya, kita hidup apa di yang salah? Indonesia. Saya Apa malah yang curiga, salah? saya malah Persoalannya curiga kenapa Bu Husnul Anda kelihatannya sangat mengklaim. tidak suka Oke, dengan Pancasila. Siapa yang mengklaim? Kata Pancasila siapa? kan Masa ideologi Oke, seorang yang oke, ada di oke, tidak ada yang oke, salah dengan semuanya. Pancasila. Oke, Tidak ada yang saya- salah dengan Oke. Pancasila. Allahu Apa Akbar. yang salah dengan Ini Pancasila? kita sudah- Ibu kita- jawab dulu, apa yang Sila salah dengan Mbak Pancasila? Devi, Mbak Tolong Devi. dijawab dulu, apa Mbak yang Devi. salah dengan Digunakan Pancasila? kekuasaan Bu Kusnul, seperti saya yang nggak Apa bisa dengar. buktinya digunakan oleh Oke, kekuasaan? saya harus potong dulu. Saya harus potong dulu. Kita akan lanjut di segmen keempat. Perempuan bicara apa yang salah dengan Pancasila, apa yang tidak salah dengan narasi Pancasila. Sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita sampai di penghujung segmen ya. Saya ingin kasih kesempatan kenapa tadi narasi-narasi itu penting karena dipilih sebagai salah satu solusi untuk menghindari ideologi-ideologi yang kita tidak inginkan. Salah satunya adalah komunis. Saya mau dengar dari Bu Kusnul dulu. Apa solusinya? Sebetulnya di Indonesia masih ada TAP MPRS. Oke. Nomor berapa itu? Yang tahun 66. Nah, kalau tadi saya katakan merajut kembali bangsa itu membutuhkan kejujuran di dalam konteks itu. Tadi aja sudah dikatakan saya tidak Pancasilais. Saya udah pernah ikut P4 loh dulu zamannya saya mahasiswa dan saya Oke. menjadi P4 di BP7 kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ya rebut tafsir-tafsir itu dalam konteks itu. Ya ketuhanan yang Maha Esa, beradab dan kalau kita membangun persatuan contoh misalnya kalimat tauhid la ilaha illallah saja kemudian langsung kita dianggap radikal dan teroris kalau di dalam konteks between quote. Sebetulnya kalau kita bicara Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita beragama dengan baik, insya Allah kemudian kita rahmatan lil alamin. Sebetulnya ke sana diskusi-diskusi. Baik. Kalau tadi negara apakah bisa jadi arbitrer? Sepertinya tidak. Karena tadi dikatakan mereka rebutan kekuasaan. Nah, kampus, Baik. scholars, dan ormas-ormas yang ada itu diajak untuk dialog dan dialog. Menurut Arbitrer saya dan itu. dialog ya. Tapi Oke. karena komunis itu salah satu intinya itu adalah revolusioner, Oke. kekerasan, di situ letaknya. Mari kita stop dengan segala macam Baik. yang kita bisa. Saya kasih ke Mbak Asfi. Mbak Asfi solusinya. Kita tidak bisa mengadili orang atas pikirannya. Manusia hanya bisa diadili karena tindakannya. Karena itu negara ini harus menghentikan, menstigma orang, menghukum orang karena ideologi yang dia miliki, apapun itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban dan korbannya berganti-ganti ideologinya. Oke. Begitu. Jadi kita harus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan harus kita hentikan. Orang hanya diukur dari tindakannya, bukan ideologinya apapun itu. Itu adil ya? Betul. Oke. Ibu Irma solusinya. Iya, pertama saya mau klarifikasi, saya nggak pernah bicara Bu Husnul tidak Pancasilais. Yang saya Oke. bilang tadi adalah Bu Husnul kenapa kau kayaknya nggak suka dengan Pancasila kan Oke. itu. Itu Solusinya, tadi yang Bu saya Irma. sampaikan. Nah, saya ingin yang ingin saya sampaikan, mari ke depan kita sama-sama merajut ya, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap di bawah Pancasila dan Oke. turunannya Bhinneka Tunggal Ika. Karena tanpa itu maka kemudian NKRI ini bubar. Baik. Itu aja Mbak pesan Devi, saya. singkat. Alhamdulillah Ya. Pancasila telah membuat bangsa ini gagah melewati berbagai badai dan cobaan sejarah. Oke. Untuk itu mari terus mengamalkan Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Terima kasih perempuan-perempuan hebat di Perempuan Bicara kali ini. Mbak Devi terima kasih, Ibu Irma terima kasih, Mbak Asfi terima kasih, Bu Kusnul terima kasih. Mudah-mudahan perspektifnya bisa membuka dan memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Selalu sehat, sampai jumpa.